Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yona Afdian Winti, NPM B1A019247. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan apa itu sumber hukum. Secara material, sumber hukum dapat diartikan sebagai sumber isi hukum atau dasar berlakunya hukum dan atau tempat di mana kaidah-kaidah hukum itu diciptakan. Sedangkan secara formal, sumber hukum dapat diartikan sebagai sumber yang memuat tentang ketentuan-ketentuan hukum secara formal yang dapat diterapkan sebagai kaidah dalam suatu persoalan yang konkret. Menurut pasal 38 ayat 1 dalam Statuta Mahkamah Internasional, sumber-sumber hukum itu ada perjanjian-perjanjian internasional, kebiasaan-kebiasaan internasional, prinsip hukum umum, keputusan pengadilan, dan ajaran sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara. Tapi, saya hanya akan membahas dua dalam video ini, yaitu perjanjian hukum internasional dan kebiasaan internasional. Perjanjian internasional ada dalam pasal 2 Konvensi Wina pada tahun 1969. Perjanjian internasional dirumuskan sebagai suatu persetujuan yang dibuat antar negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik dalam bentuk instrumen tunggal, dua instrumen, atau lebih yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan kepadanya. Lalu ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, di mana menurut pasal ini setiap perjanjian di bidang hukum publik yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat oleh pemerintah dan negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional. Lalu bagaimana bentuk-bentuk perjanjian internasional? Bentuknya itu ada A. Traktat atau treaty, B. Konvensi atau convention, C. Persetujuan atau agreement, D. Memorandum saling pengertian, memorandum of understanding, E. Pengaturan, arrangement, F. Agreed minutes, summary record of discussion, dan G. Pertukaran not politik atau exchange of notes. Nah, syarat sahnya perjanjian internasional itu ada 4. 1. Adanya kesepakatan. 2. Tunduk pada hukum internasional. 3. Dibuat dalam bentuk tertulis. Dan 4. Dibuat oleh negara dan organisasi internasional. Tadi sudah disebutkan ada syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, dan sekarang kita membahas tentang batalnya atau berakhirnya perjanjian internasional. Itu karena telah berakhirnya batas suatu perjanjian tersebut, tujuan perjanjian telah tercapai, dibuat perjanjian baru untuk menggantikan perjanjian lama, musnahnya subjek dan objek perjanjian, lalu pelanggaran isi perjanjian yang tidak dapat diterima oleh anggota perjanjian. Nah, selesai kita membahas tentang perjanjian internasional, sekarang kita membahas tentang kebiasaan nasional. Menurut pasal 38 ayat 1 sub B menyebutkan bahwa international custom as evidence of general practice accepted as law, artinya bahwa hukum kebiasaan internasional adalah kebiasaan internasional yang merupakan kebiasaan umum yang diterima sebagai hukum. Lalu, kebiasaan internasional dapat dikatakan bersifat umum apabila memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan yang dimaksud itu antara lain: 1. Perlu adanya suatu kebiasaan atau praktek
yaitu suatu pola tindakan yang berlangsung lama atau dilakukan secara berulang kali. 2. Politik tindakan pola tindakan yang dilakukan harus merupakan rangkaian tindakan. Rangkaian tindakan itu harus mengenai suatu hal yang sama dan dalam keadaan yang serupa. 3. Pola tindakan yang dilakukan secara berulang kali. Maksudnya, terhadap hal yang sama dan dalam keadaan yang serupa itu harus bersifat umum dan bertalian dengan hubungan internasional. Salah satu contoh kebiasaan internasional itu adalah yang timbul dari proses kebiasaan internasional, seperti penggunaan bendera putih sebagai bendera parlementer, yaitu bendera yang digunakan untuk memberi perlindungan kepada utusan yang dikirim untuk mengadakan hubungan dengan pihak musuh. Dan saat ini, bendera putih dijadikan sebagai simbol perdamaian atau menyerah kalah. Saya rasa sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.